Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum mulai pelajaran, silahkan berdoa lebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Doa mulai. Belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum materi pelajaran, Umi akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, membedakan antara zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Ketiga, menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, menjelaskan harta yang wajib dizakati. Yang kelima, dapat menyebutkan hikmah berbagi. Yang enam, dapat mempraktekkan zakat, infak, sedekah, hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas ya tentang tujuan pembelajaran hari ini. Materi berbagi yang pertama yaitu zakat. Apa? Zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zakka yuzakki, zakatan taskiatan, yang berarti tumbuh, berkembang, suci dan berkah.
Sedangkan zakat menurut istilah yaitu harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Sedang tujuan zakat yaitu untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada dua. Ada berapa? Dua. Pertama yaitu zakat fitrah, yang kedua yaitu zakat mal. Fitrah artinya bersih atau suci. Sedangkan zakat fitrah menurut istilah yaitu pemberian makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi zakat fitrah ini berupa makanan pokok. Di Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi berasal dari apa? Dari beras. Pernah bayar zakat fitrah? Nah, itu pada bulan Ramadan. Berapa besarnya? Kalau beras 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Selanjutnya, siapa orang yang wajib membayar zakat fitrah itu? Yang memiliki kelebihan harta sehari semalam di akhir bulan Ramadan. Nek orang duwe apa-apa belas di akhir bulan Ramadan tidak wajib membayar zakat fitrah. Itu ya, jelas? Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu? Yaitu saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Jadi ketika kamu mau membayar zakat fitrah bila sudah sholat Idul Fitri, namanya bukan zakat fitrah lagi, tetapi sedekah biasa. Sudah jelas ya tentang zakat fitrah? Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu zakat harta benda, yaitu zakat yang dikeluarkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi tidak semua harta wajib dizakati. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan. Yang pertama apa syaratnya zakat mal? Yaitu pemilik harta itu harus beragama Islam, balik dan berakal. Yang kedua, hartanya harus milik sendiri, bukan milik orang lain, bukan milik tetangga, gitu. Harus miliknya sendiri. Yang ketiga, hartanya potensi berkembang. Contohnya, misalnya kambing kan bisa beranak, sapi juga beranak, ya. Itu namanya berkembang, bertambah banyak. Syarat selanjutnya yaitu mencapai nisab. Nisab itu ukuran zakat. Yang kelima yaitu mencapai 1 tahun atau haul. Jadi sekarang harta apa saja yang wajib dizakati? Yang pertama yaitu hasil perdagangan. Sampai sebenarnya bakul apa wae dizakati. Yang kedua hasil pertanian, dan panen pari, panen bele, panen jagung dizakati. Selanjutnya yaitu hasil perikanan. Yang keempat yaitu hasil peternakan, kambing, sapi, kerbau wajib dizakati. Yang kelima yaitu emas dan perak. Namanya sugih, kemudian punya emas dan perak wajib dizakati. Yang selanjutnya yaitu barang temuan. Selanjutnya yaitu
zakat penghasilan atau zakat profesi. Jadi tidak semua harta wajib dizakati. Yang pertama tadi apa? Harta hasil perdagangan, 2 hasil pertanian, 3 hasil perikanan, 4 hasil peternakan, 5 emas dan perak, 6 barang temuan, 7 zakat penghasilan atau profesi. Dan selanjutnya yaitu siapa yang wajib menerima zakat itu. Ini sudah dijelaskan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Wis ora iso nyambut gawe, mungkin sudah tua, mungkin sakit, gitu. Ini namanya fakir. Yang kedua yaitu miskin. Miskin itu orang yang punya harta, dia juga bekerja, tetapi dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil zakat itu pengelola zakat. Didistribusikan kemana, siapa saja yang mau diberi, namanya amil atau pengumpul zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Yang kelima yaitu riqab, orang yang memerdekakan budak. Yang keenam yaitu gharim. Gharim itu orang yang banyak hutang, ya. Yang ketujuh sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya Pak Kiai, Pak Ustadz, ya. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan harta di perjalanan. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 60 ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? 8. Siapa saja? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Kita lanjutkan dengan berbagi yang kedua yaitu infak. Apa? Infak. Pernah berinfak? Pernah. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya mengeluarkan nafkah. Sedangkan menurut istilah infak yaitu mengeluarkan harta benda secara sukarela setiap kali memperoleh rezeki. Jadi misalnya sampean dapat rezeki, dapat arisan, redusin mana, gitu, berinfak. Berinfak ini boleh diberikan kepada siapa saja, boleh diberikan kepada anak yatim, boleh diberikan kepada fakir, diberikan miskin, orang-orang miskin, boleh ya diberikan kepada siapa saja. Kita lanjutkan dengan berbagi yang ketiga yaitu sedekah. Pernah sedekah? Nah, sedekah itu berasal dari kata sodako yang artinya benar. Sedekah yaitu penyerahan suatu benda tanpa dibatasi jumlah dan waktu tertentu, tetapi hanya ingin mengharap ridho Allah. Lillahi ta'ala, istilahnya ikhlas. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Yang materi contohnya memberi uang, memberi jajan, membeli makanan, itu namanya materi. Sedang non materi apa? Misalnya kamu memberi bantuan
menolong teman, gitu. Punya ide-ide pikiran yang bagus, tersenyum kepada tetangga, senyum kepada teman, itu juga merupakan sedekah. Jadi sedekah tidak hanya dengan harta, tetapi boleh dengan kebaikan. Sudah kita lanjutkan berbagi yang keempat, yaitu hadiah. Pernah dapat hadiah? Misalnya dari orang tua, dari teman, dari saudara, dari tetangga. Mengapa kok kita dapat hadiah? Hadiah itu apa? Hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, memuliakan, atau memberi penghargaan. Misalnya sampean dapat juara kelas. Lanjutkan dengan hikmah berbagi. Hikmah berbagi yang pertama yaitu melipat gandakan rezeki. Jadi kedua, berbagi dapat menghapus sifat kikir. Yang ketiga, dapat memanjangkan umur. Yang ketiga, dapat membersihkan harta. Yang keempat yaitu menolak musibah. Yang keenam yaitu dicintai Allah dan manusia. Yang ketujuh yaitu membantu orang yang lemah. Sudah jelas tentang berbagi? Ya. Sudah jelas semua? Ya. Ada yang mungkin ditanyakan? Silahkan dikerjakan yang sudah selesai. Sudah semua? Sudah selesai? Ya. Terima kasih. Dikumpulkan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua nanti dalam kehidupan sehari-hari dapat mempraktekkan kegiatan berbagi. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat. Untuk itu silakan ketua kelas berdoa ulang.